Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Sanjaya Surya Putraka dengan NIM 2005120482 dari kelas Teknik Informatika B. Akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, OSI dan TCP/IP. Apa sih OSI layer itu? Nah, OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection yang merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konsepsional. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Model jaringan ini dikembangkan oleh International Standard Organization di Eropa pada tahun 1977 yang bertujuan menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat bersifat interpolate. Oscillator ini juga memiliki 7 lapisan atau 7 layer. Yang pertama ada physical layer, kedua data link layer, ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan ketujuh application layer. Berikut adalah penjelasan masing-masing layer. Yang pertama, physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat menerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Yang kedua ada data link layer, bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Yang ketiga, ada network layer, bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Yang keempat adalah transport layer, yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol keandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Yang kelima, session layer, bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Yang keenam ada presentation layer, bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi atau dapat sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Yang terakhir adalah application layer, merupakan lapisan paling atas dari modul OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti penyedia sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian inilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Selanjutnya ada cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam pengirim melakukan pemecah data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Selanjutnya, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Lalu di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta lampu fisik. Lalu pada lapisan utama, tepatnya pada physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah terakhir yaitu alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Selanjutnya, protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama, pada layer application ada 9 protokol yaitu HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIMI, SMB, NNTP, dan DHCP. Yang kedua, presentasi layer ada 3 protokol yaitu Telnet, SMPT, dan SNMP. Selanjutnya ada session layer memiliki 5 protokol yaitu NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU.
Yang keempat ada transport layer dengan dua protokol yaitu TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer yaitu IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Yang keenam ada data link layer yaitu dengan dua protokol yaitu PPP dan SLIP. Yang ketujuh ada physical layer. Nah, di layer ini dia tidak mempunyai protokol yang spesifik layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data yang kecil. Selanjutnya, apa itu TCP/IP? Nah, TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. TCP/IP layer. TCP/IP layer memiliki 4 tingkatan, yaitu Network Interface, Internet, Transport, dan Application. Lapisan application adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita menganalogikan, pada layer ini contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Dan hanya jika Anda mengirim sebuah file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua adalah lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan yaitu UDP ataupun TCP. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun paket UDP berbeda, analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Yang ketiga adalah lapisan network. Protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasang antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang terakhir adalah protokol lapisan terakhir pada protokol TCP/IP memegang kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nikabel atau wireless. Selanjutnya TCP dan UDP. Apa itu UDP? UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Kelebihan dan kelemahan UDP. Kelebihannya yang pertama yaitu hanya membutuhkan resource kecil. Selanjutnya bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast dan tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Kelemahannya yaitu tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control, dan tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Perbedaan UDP dan TCP. Perbedaan yang pertama yaitu kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua ada karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh UDP adalah SunRPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Yang keempat, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
49152/65535 untuk Papermal port 1/1023 untuk Well Now port, dan port 1024/49151 untuk Registered port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antara port sama lain harus berbeda. Yang terakhir yaitu transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan atau tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.